Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa syukurillah wa limatillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Dede Umar dan Mbak Utri. Mbak Bila. Iya, ayo udah. Coba ayah tanya, siapa Rasul umat Islam? Namanya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kitab umat Islam apa? Al-Qur'an. Kalau Tuhannya Nabi umat Islam Allah. Raditu billahi rabbah wabil islami dina wabi Muhammadin Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah. Udah. Ayo. Tik. Modern bukunya. Yuk. Alhamdulillahirabbil alamin. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doa dulu. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak Ira. Dah. Enggak usah. Ayo udah. Oke, ayah akan Bismillah. Ayah akan membahas lagi. Udah. Kakinya satu di sini, kakinya satu di sini. Ayah akan bahas lagi bagaimana kisah teladan Islami Khulafaur Rasyidin, Rasulullah dan Khulafaur Rasyidin tentang Umar. Jadi ya agak sini. Nah, kaki ini kan ada kayak gini tuh. Jadi membahas bagaimana Khalifah Umar, bagaimana Umar itu seorang khalifah yang sangat adil, seorang khalifah yang sangat tegas. Seorang khalifah yang tegas. Sudah, ayo fokus, sudah. Ayo mulai. Pak Umar dan pengemis. Pada suatu hari ada seorang pengemis yang sedang meminta-minta. Betapa gembiranya ia ketika melihat Khalifah Umar. Ia tahu bahwa Umar adalah orang yang sangat dermawan. Sudah tidak terhitung lagi orang-orang miskin yang sudah dibantu oleh Khalifah Umar. Ia segera menghampiri Khalifah saat ia melihat Khalifah Umar. Tuan, tolong beri hamba sedekah. Nanti Tuhan yang akan balas kebaikan Tuan, ratap si pengemis. Umar sempat merasa iba terhadap pengemis tersebut. Ketika hendak memberikan sedekah, ternyata Umar bisa melihat tas si pengemis tersebut. Dan ternyata isinya adalah isi gandum. Gandum itu makanan. Jadi ternyata si pengemis ini sudah punya sebenarnya makanan. Jadi kalau misalkan kita, itu adalah beras, nasi ya, untuk dimasak. Umar kesal karena ternyata pengemis tersebut telah berbohong kepada Umar, berpura-pura bernasib malang, padahal si pengemis tersebut sudah punya makanan, sudah punya harta. Karena itu Umar diam saja dan tidak mempedulikan tatapan si pengemis malas itu. Umar pergi begitu saja meninggalkannya. Rupanya si pengemis tidak menyerah. Ia mengikuti Umar dan menarik-narik bajunya. Tuan, tolonglah Tuan. Tolonglah hamba. Tuan, hamba tidak punya apa-apa untuk bertahan hidup. Tolong beri hamba sedekah. Pinta si pengemis mengiba. Khalifah Umar merasa kesal dengan perlakuan si pengemis tersebut. Lalu Khalifah Umar menarik tas si pengemis tersebut dan menumpahkan isi tas tersebut di pakan unta yang ada di dekat situ. Tas yang awalnya penuh berisi gandum pun kosong. Si pengemis hanya bisa melongo menyaksikan itu semua. Nah, sekarang kamu sudah benar-benar miskin dan tidak punya apa-apa. Dan tidak punya apa-apa. Jadi kamu sudah boleh meminta-minta. Hardik Khalifah Umar kepada si pengemis. Dan pengemis merasa malu. Lalu segera pergi dari tempat itu tanpa berkata apa-apa lagi. Jadi kita itu nggak boleh berbohong. Oke. Yang kedua, ayah akan membahas bagaimana ibu yang memasak batu yang dulu pernah ceritain. Ya. Udah loh, fokus. Sebagai seorang khalifah, Umar bin Khattab sering menyamar dan berkeliling guna mengetahui keadaan rakyatnya. Udah sambil bobo. Secara langsung apa adanya, tanpa dibuat-buat seperti pada malam itu. Ia bersama Ibnu Abbas, sahabatnya, itu keliling masuk lorong-lorong sempit di kota Madinah.
Umar ingin memastikan rakyatnya baik-baik saja dan bisa istirahat dengan tenang. Malam semakin larut dan Umar masih bersama Ibnu Abbas masih terus mengeliling kota Madinah. Umar menampakkan wajah yang senang sebab ia mendapati rakyatnya dalam keadaan baik-baik saja. Namun ketika pulang, tiba-tiba ia mendengar suara anak-anak yang nangis. Tangisan itu begitu memilukan. Umar menghentikan langkahnya dan menajamkan telinganya lalu mencari sumber suara itu dari mana. Ternyata tangisan itu berasal dari sebuah gubuk yang dihuni seorang ibu dan anak-anak yang masih kecil. Kenapa anak-anak itu menangis pada malam larut ini? Seharusnya mereka sudah tidur, gumam Umar. Bingung, ia mengintip gubuk tersebut dan melihat seorang ibu sedang memasak sesuatu di atas tungku. Sementara anak-anaknya mengelilinginya sambil menangis kelaparan. Si ibu mencoba menenangkan anak-anaknya. Sabar ya nak, masakan sudah hampir matang. Aku akan menyuapi kalian. Setelah ini kalian bisa makan sampai kenyang, ujar sang ibu dengan nada panik. Mendengar kalimat itu, Ibnu Abbas merasa tenang sebab tak lama lagi anak-anak tersebut akan makan kenyang. Udah tahu Pak? Ini. Namun Umar masih merasa penasaran, karena itu ia ingin terus mengamati dan belum mau pergi dari tempat tersebut. Aneh sekali, masakan yang dimasak sang ibu tidak kunjung matang. Padahal sudah lama sekali si ibu itu memasak masakan tadi. Sementara anak-anak masih terus menangis. Umar kehabisan kesabaran, lalu masuk ke rumah sambil menahan emosi. Ibu, anak-anakmu menangis kelaparan dan kamu hanya masak. Anak-anak itu membutuhkan makanan. Apa yang sebenarnya kamu masak? Kenapa tidak kunjung matang? Seru Khalifah Umar. Ibu itu terkejut mendengar hadikan Umar. Sambil menahan tangis ia menjawab, tidak ada lagi yang bisa kulakukan. Tidak ada lagi makanan di rumah ini. Panci di atas tungku itu hanya berisi air dan batu. Aku cuma pura-pura memasak untuk menenangkan anak-anakku dan berharap mereka akan tertidur karena lelah menunggu terlalu lama. Khalifah Umar terperanjat. Ini panjang deh, jadi 2 aja udah panjang. Khalifah Umar terperanjat mendengar penjelasan sang ibu. Ia berpikir sejenak lalu berseru, biarkan mereka tak menunggu sampai kami kembali. Semoga mereka belum tertidur. Umar bergegas mengajak Ibnu Abbas pergi dari rumah itu. Mereka berlari ke arah gudang makanan. Umar mengambil 1 kantong gandum dan beberapa bahan makanan lainnya. Sementara Ibnu Abbas membawa botol berisi minyak tanah. Keduanya segera kembali ke rumah sang ibu. Keduanya segera kembali ke rumah sang ibu. Umar berlari paling depan sambil terengah-engah karena harus memanggul karung berisi gandum dan bahan makanan lain. Ia tidak mempedulikan peluh yang membasahi tubuhnya dan terus berlari tanpa lelah. Ia berharap anak-anak sang ibu masih belum tertidur. Akhirnya Umar dan Ibnu Abbas tiba di tempat tujuan. Tanpa membuang-buang waktu, Umar langsung menyiapkan tungku dan segera memasak. Dibantu oleh Ibnu Abbas. Adapun sang ibu diminta untuk menunggu di ruangan yang lebih aman, yang lebih nyaman, sambil menenangkan anak-anaknya. Tidak lama kemudian masakan akhirnya datang. Umar segera mengidangkannya dan menyuapi anak-anak hingga mereka kenyang. Anak-anak itu terlihat sangat puas dan senang. Tak lama kemudian mereka pun terlelap tidur. Umar dan Ibnu Abbas bahagia melihat anak-anak mereka sudah terlelap dan melihat mereka sudah bisa tidur dengan nyaman dan nyenyak. Wahai ibu, apakah Anda sudah tidak punya siapa-siapa lagi? Tanya Khalifah Umar. Suamiku sudah meninggal dunia beberapa bulan yang lalu tanpa mewarisi apapun yang bisa membuat kami hidup layak. Aku harus membesarkan anak-anakku seorang diri.
Aku tidak bisa meninggalkan mereka untuk bekerja padahal aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku juga tidak mengenal seorang pun yang bisa ku minta tolong untuk menyampaikan kesulitanku kepada Khalifah Umar. Keluh sang ibu, padahal yang diajak bicara adalah Khalifah Umar. Umar tersenyum penuh simpati lalu berkata, "Jangan khawatir ibu, aku akan menyampaikan kesulitanmu kepada Khalifah Umar. Ia pasti akan membantumu." Sang ibu senang sekali mendengar ucapan itu. Esokan harinya ada seorang utusan yang datang ke rumahnya untuk memberi bantuan. Dari utusan tersebut ia baru tahu bahwa ternyata orang yang menolong pada malam hari adalah Khalifah Umar sendiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Betapa mulianya Khalifah Umar, hikmahnya Umar itu tidak segan-segan turun ke jalan dan mengamati rakyatnya secara langsung untuk memastikan keadaan mereka baik-baik saja. Ia melaksanakan tugasnya sebagai seorang pemimpin dengan penuh tanggung jawab. Demikianlah sikap pemimpin sejati, yakni selalu berusaha memberikan yang terbaik bagi orang-orang yang dipimpinnya. Subhanallahul-azim. Shadaqallahul azim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita udah selesai, insyaallah kita lanjutkan besok ya. Udah Ibu Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik, waalaikumsalam.